Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Arif Nurrahman, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Banyumas, Unit Kerja SD Negeri 1 Progoto Kidul. Akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro pada tugas koneksi antar materi modul 1.1. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pengajaran adalah proses dari pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan diri dan orang lain serta menjadi mandiri. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas transfer materi pelajaran saja. Saya menganggap ketuntasan dalam materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Biasanya saya hanya melihat nilai murid dari aspek kognitif saja, misalnya saat mereka mengerjakan soal berupa tugas atau ulangan harian. Jika nilai murid sudah mencapai KKM, dianggap pembelajaran sudah berhasil. Selain itu, saya beranggapan bahwa murid hanya sebagai objek pembelajaran, sehingga pembelajaran terpusat pada guru atau teacher center. Sebelumnya, saya tidak mempedulikan apakah murid sudah benar-benar paham dari apa yang saya ajarkan atau tidak, karena fokus utama saya adalah ketercapaian materi. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1, saya menyadari apa yang saya pikirkan dan yang saya lakukan selama ini kurang tepat. Sehingga sekarang saya merubah pemikiran berupa guru bukan merupakan satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di sekitar kita bisa digunakan sebagai sumber belajar anak. Anak bebas memilih sumber apa dan dari mana yang akan mereka gunakan untuk belajar. Tugas guru adalah menuntun, mengarahkan mana yang baik dan yang tidak baik. Yang kedua, pembelajaran menjadi berpusat pada anak atau student center. Dengan aktivitas pembelajaran yang berpusat pada anak akan menjadi lebih aktif karena terlibat dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, saya dapat lebih menghargai setiap karakteristik belajar anak. Anak terlahir berbeda, setiap individu memiliki keunikannya masing-masing. Saya sadar dengan adanya perbedaan ini akan menjadi pembelajaran lebih berwarna. Selain itu, saya juga merubah perilaku saya. Antara lain, seorang guru dapat mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar siswanya meningkat. Yang kedua, dalam pembelajaran seharusnya seorang guru dapat memerdekakan siswa. Salah satunya dengan memberi kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Yang ketiga, sebagai seorang pendidik juga harus lebih cermat dalam melihat bakat anak, yaitu menuntun sesuai kodratnya. Yang dapat segera akan saya lakukan di kelas antara lain, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dengan budaya setempat. Yang ketiga, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil belajar Pancasila. Yang keempat, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti, pembiasan-pembiasan baik yang akan selalu saya teladani kepada siswa. Yang kelima, tidak lagi menuntut tetapi menuntun. Kita sebagai guru berperan sebagai amo. Yang keenam, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro bahwa kodrat anak adalah bermain, dan saya akan mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran agar suasana kelas menjadi menyenangkan.
Kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu dasar-dasar pemikiran dari Ki Hajar Dewantara harus segera kita terapkan dalam proses pembelajaran di kelas ataupun di sekolah. Antaranya, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Kemudian, pendidikan sejatinya adalah menghamba pada sang anak. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaiannya. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.